Halo guys, balik lagi ke channel gue ya. Sekarang bahasanya adalah ini, derita konsentrasi. Nah, apa sih nih? Nah, gue coba mulai dari kisah dia dulu nih ya. Shunryu Suzuki. Dia seorang pendeta Zen ya, guru dan juga filosofer sih menurut gue ya, filsuf. Karena pemikiran-pemikirannya tuh menurut gue cukup unik ya untuk renungan. Nah, dia menuliskan dalam bukunya ini ya, Zen Mind, Beginner's Mind, mengenai 4 ekor kuda. Jadi ada 4 ekor kuda ya. Ada kuda terbaik, ada kuda bagus, kuda kurang bagus, dan kuda paling jelek atau kuda jelek. Nah, kuda terbaik ini adalah kuda yang nggak perlu dicambuk oleh penunggangnya untuk langsung berlari. Ya, jadi dia nggak usah dicambuk, penunggangnya udah naik, dia langsung lari. Gitu ya. Dia ngerti maunya si penunggangnya. Terus kuda bagus adalah kuda yang mau berlari kalau ditakutin pakai cambuk. Ya, ditakutin doang ini, weh gitu ya. Nggak perlu dicambuk, cuman ditakutin doang, dia udah bisa lari. Dan yang ketiga, kuda kurang bagus ini adalah kuda yang harus dicambuk dulu, cetar gitu sekali, baru dia lari ya sama penunggangnya. Nah, kuda jelek adalah kuda yang harus dicambuk berkali-kali ya, sampai luka, sampai kulitnya terkelupas, baru dia mau lari. Kebayang deh ya, gimana susahnya ngadepin si kuda yang paling jelek ini. Nah, stop sampai situ dulu ya. Sebetulnya ini ada kaitannya sama deliberate practice. Apa itu deliberate practice? Deliberate practice adalah latihan yang dilakukan dengan tujuan yang spesifik atau untuk meningkatkan satu kemampuan tertentu. Karena biasanya kita menganggap latihan yang kita lakukan itu adalah pengulangan saja, bukan deliberate practice. Jadi otak kita tuh biasa kayak gitu. Jadi kalau udah mahir dalam satu titik tertentu gitu ya, udah tahu caranya, dan biasanya itu diulang-ulang dan menjadi hal yang otomatis. Kalau di sini contohnya ngikat tali sepatu, awalnya kita bingung ya, tapi setelah udah tahu caranya, udah mahir, itu berjalan begitu saja. Sesuai sih dengan maunya otak yang malas ya. Kalau teman-teman lihat video gue yang ini nih, otak itu sebetulnya malas, maunya pengulangan. Yang udah tahu solusinya itu terus diulang terus, dan akhirnya kita menjadi nggak kreatif karena proses kayak gitu adalah musuh atau lawan dari kreativitas. Kalau di gue sih, kalau contoh yang kayak tadi paling gampang berasa tuh waktu gue belajar nyetir ya. Waktu gue belajar nyetir tuh harus konsentrasi banget. Kapan injek kopling, masukin gigi, kemudian injek gas pelan-pelan gitu ya. Lihat kiri, lihat kanan, gue harus fokus banget. Kalau ada teman gue sebelah berisik gitu ya, langsung, oh jangan berisik dong, gue lagi fokus nih gitu. Awal-awal tuh kayak gitu. Jadi kayaknya kita harus fokus banget. Dan itu benar-benar membutuhkan konsentrasi yang penuh. Tapi sekarang setelah ribuan kali nyetir gitu ya, itu sudah menjadi otomatis. Jadi gue nggak perlu, atau teman-teman deh yang udah ngerasain ya, udah lancar nyetirnya, kapan nginjak kopling, gas, rem, sen kiri, sen kanan, wiper gitu, udah nggak masalah. Udah otomatis aja, nggak pakai mikir kan. Temen ngobrol di samping, kita ladenin ya kan. Kita bisa nyetir sambil makan, sambil minum, sambil main game gitu ya. Nggak mungkin lah ya, masa main game bahaya dong. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara latihan biasa dengan latihan yang deliberate? Sebetulnya yang paling kelihatan itu ini ya, fokus dan konsentrasinya. Walaupun ada banyak hal sih di deliberate practice ini kalau teman-teman pengen tahu ya. Tapi gue pengen bahas di poin ininya, ya fokus dan konsentrasinya. Mungkin kita coba aja rasain sendiri ya. Misalnya ini nih, ini ada 2 buah kelompok buah ya. Yang pertama ini, teman-teman bisa baca ya, semangka, melon, jambu, nanas, pisang, nangka. Kemudian yang kelompok kedua dipersulit sedikit. Jadi ada beberapa huruf yang hilang, terus bacanya harus dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi kayak yang atas tuh anggur ya. Atau teman-teman bisa coba pause dulu dalam 30 detik dibaca gitu ya. Anggur kan, durian, salak, delima, ya martabak, bukan. Masa martabak, itu rambutan ya. Terus yang paling terakhir itu jeruk. Nah, kalau di teori deliberate practice sebetulnya yang kita, skill yang sudah kita capai itu biasanya nanti agak melandai gitu ya. Apalagi yang udah jago-jago banget tuh biasanya agak begini. Tapi kalau deliberate practice tuh bentuknya yang seperti itu ya. Jadi naik dikit mau turun, dia tahu kelemahannya di mana. Dia naik mau turun, dia tahu kelemahannya. Contoh paling gampang sih kalau petenis gitu ya. Petenis dia jago di lapangan rumput, tapi kalau di lapangan yang orange tuh dia nggak jago. Nah, dia harus latihan di lapangan orange itu gitu. Atau
di artikelnya sih gue baca ada karateka gitu ya. Dia gampang emosian, dia tahu kalau dicurangin dikit, disundul sama lawannya dia langsung emosi, terus strateginya buyar. Nah, dia lemah di situ, dia harus fokus ke emosinya, latihannya. Jadi kayak menutup semua kekurangan gitu ya. Nah, kalau yang balik baca tadi, yang baca kelompok buah tadi, sebetulnya kalau menurut si Tyler ini ya, hanya sekedar baca dengan membaca penuh perhatian itu beda banget. Yuk kita buktikan. Coba tadi teman-teman yang udah baca ya, sebutin deh ya buah yang di slide sebelumnya tadi. Biasanya yang paling lengket adalah nama-nama buah yang di kelompok 2. Ya, ini studi beneran ya, riset beneran. Dan hasilnya seperti itu. Biasanya yang banyak diingat adalah yang dari kelompok 2 buah-buahnya. Kenapa? Karena buah-buahan kelompok 2 itu lebih susah untuk dibaca. Kita perlu konsentrasi, perlu mikir yang lebih gitu ketimbang yang kelompok pertama yang sekedar baca. Akhirnya ini lebih lengket di otak kita. Kalau yang kelompok 1 gampang tinggal baca gitu aja, ini lebih susah. Nah, apa kaitannya dengan cerita di Shunryu Suzuki tadi ya? Nah, sebetulnya gini dia bilang. Kuda terbaik tidak selalu yang terbaik. Bahkan bisa jadi yang terjelek. Dan kuda terjelek bisa jadi adalah kuda terbaik. Ini menurut Shunryu Suzuki. Kenapa? Karena menurut dia ya, kuda-kuda yang sudah terlahir bagus gitu, itu nggak perlu belajar keras lagi untuk mencapai skill tertentu. Dan skill tertentu itu biasanya mandek. Ya, ada satu titik di mana dia mandek. Dan sulit ditingkatkan lagi pada level tertentu. Dan menurut dia, kuda terjelek bisa jadi adalah kuda terbaik. Kenapa? Karena dia sudah merasakan sendiri penderitaan, kegagalan gitu ya. Yang kemudian bisa melampaui itu semua. Sampai dicambuk, ya luka, dagingnya terkoyak gitu. Nah, itu kemudian pelajarannya menjadi lebih lengket pada si kuda jelek ini. Bisa jadi kemudian mereka, ya kuda terjelek itu malah jadi yang terbaik karena sudah melampaui ratusan kegagalan gitu. Kalau ditarik kehidupan gitu sih sebetulnya filosofinya ya. Ratusan jatuh bangun, kecewa, penderitaan gitu. Nah, biasanya pelajaran dari situ semua ya, peristiwa-peristiwa yang enggak mengenakan itu menancap lebih dalam pada diri mereka. Makanya mereka mau melejit terus gitu. Ada kekurangan, dihajar. Ada kekurangan atau hambatan, dihajar. Kurang lebih filosofinya kayak gitu. Makanya nggak enak jadi orang pintar. Bukan apa ya. Maksud gua, proses menjadi orang pintar itu nggak enak. Ya begitu jadi pintar, mungkin kelihatannya enak ya, mungkin juga enggak gitu. Karena John Lennon pernah bilang gini ya, art is only a way of expressing pain. Dia juga ada pernah bilang, genius is pain. Jadi orang-orang jenius itu sebetulnya sudah melampaui penderitaan, melewati rasa sakit-sakit yang nggak enak. Akhirnya orang-orang menyebut dia jenius, padahal ada penderitaan yang dalam untuk mencapai kejeniusan itu. Makanya tadi gue bilang prosesnya ya, proses jadi berilmu atau berhasil atau mumpuni, punya ilmu yang tinggi itu memang harus melewati penderitaan supaya awet. Makanya kan kalau Imam siapa nih ya, kata-katanya kayak gitu kan, barang siapa nggak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, kan capek lo nonton video kayak gini juga. Bisa jadi ya kalau udah brain rot ya, kalau kalian teman-teman lihat video yang kemarin, bisa jadi capek gitu nonton kayak gini doang, padahal cuman sebentar dan gue berusaha ada dagingnya gitu nih video gitu ya. Maka ia akan menelan hinanya kebodohan. Jadi tinggal pilih aja mau menderita saat belajar atau nanti jadi ndablak gitu ya. Yang paling kena sih quotes-nya dia nih sebetulnya ya, Albert Hubbard. Keuletan adalah karakteristik semua orang sukses. Kejeniusan adalah seni menjalankan rasa sakit yang tidak terhingga. Kalian bisa bayangin kan? Jadi orang-orang hebat tuh yang nggak tahu-tahu hebat harus berproses dari yang nggak enak sebetulnya. Makanya kita sering lihat juga orang biasa kemudian jadi luar biasa. Biasanya nggak tahu ya kalau teman-teman, kalau gue sih lebih kagum gitu. Orang yang startnya dari minus, jadi bukan keluarga orang kaya, bukan anak pejabat. Ya pokoknya biasalah orangnya, mulai dari nol atau minus gitu ya. Terus bisa jadi membalikan keadaan jadi orang hebat. Biasanya itu ilmunya lebih kena gitu dan lebih lengket, lebih dalam. Karena dia mengalami banyak kegagalan atau mencoba banyak hal yang membuat dia menderita. Tapi setelah itu ya keberhasilannya juga bukan kaleng-kaleng biasanya, bukan palsu lah. Ya walaupun definisi berhasil, sukses juga relatif sih. Tapi yang jelas memang kalau mau jadi orang berhasil, berprestasi, memang harus nggak enak dulu sih biasanya. Nah kadang kita nih malas gitu, maunya enaknya doang, tapi proses pahit-pahitnya itu nggak mau gitu kan. Suruh belajar, nonton kayak gini, video edukasi kayak punya Renal Kasali, punya
Indrawan Nugroho misalnya, itu aja udah ogah. Terus berharap mau berhasil dengan ilmu yang segitu-segitu saja, ya bye-bye sih kalau menurut gua. Karena kalau teman-teman lihat polanya, orang berhasil yang dari nol gitu ya, from nothing to something, biasanya selalu ada perjuangan ya kayak ginilah, penderitaan, perhatian yang cukup ekstrim. Jadi selamat berjuang. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.